Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengujian perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Zahra Indah Maharani. Saya akan menjelaskan pengertian dari pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah proses pemeriksaan kualitas, fungsionalitas, dan kinerja produk perangkat lunak sebelum diluncurkan. Untuk melakukan pengujian perangkat lunak, penguji berinteraksi dengan perangkat lunak secara manual atau menjalankan skrip pengujian untuk menemukan bug dan kesalahan. Memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi seperti yang diharapkan, pengujian perangkat lunak juga dilakukan untuk melihat apakah logika bisnis terpenuhi atau apakah ada kesenjangan yang hilang dalam persyaratan yang memerlukan penanganan segera. Kemudian ada jenis pengujian perangkat lunak. Berbagai jenis pengujian perangkat lunak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan tujuan pengujian, strategi pengujian, dan hasil. Saat ini ada dua jenis pengujian perangkat lunak utama yang sering digunakan oleh para profesional quality assurance, termasuk yang pertama pengujian fungsional, yaitu jenis pengujian perangkat lunak untuk memverifikasi apakah aplikasi memberikan keluaran yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada pengujian non-fungsional, yaitu jenis pengujian perangkat lunak untuk memverifikasi apakah aspek non-fungsional suatu aplikasi, misalnya stabilitas, keamanan, dan kegunaan berfungsi sesuai yang diharapkan. Kemudian ada metode pengujian perangkat lunak. Yang pertama ada black box. Black box testing atau behavioral testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Saya Syamela akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Zahra Indah Maharani. Untuk melakukan pengujian, penguji tidak harus memiliki kemampuan menulis kode program. Pengujian ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Teknik-teknik black box testing, yang pertama ada all-part testing, boundary value analysis, cause-effect graph, equivalence partitioning, fuzzing, orthogonal array testing, dan state transition. Dan keuntungan dan kekurangan black box sendiri adalah keuntungan yang pertama, penguji tidak harus memiliki pengetahuan tentang suatu bahasa pemrograman. Kedua, pengujian dilakukan berdasarkan sudut pandang pengguna. Yang ketiga, hal tersebut dilakukan agar dapat menemukan inkonsistensi dalam perangkat lunak. Yang keempat, pengembang dan penguji memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Dan kekurangan dari black box adalah yang pertama memiliki kemungkinan kesalahan tidak terdeteksi karena kurang teliti dan tidak adanya pengetahuan teknis. Yang kedua, ada bagian back-end yang tidak diuji sama sekali. Yang ketiga, kemungkinan pengujian dilakukan kembali oleh programmer. Dan white box adalah teknik pengujian perangkat lunak yang melibatkan pemeriksaan cara kerja internal aplikasi atau sistem perangkat lunak. Dalam pengujian white box testing, penguji memiliki pengetahuan tentang kode, arsitektur, dan desain sistem yang sedang diuji yang memungkinkan analisis perilakunya secara menyeluruh dan terperinci. Teknik-teknik white box testing adalah yang pertama basis path testing, branch coverage, condition coverage, loop testing, multiple condition coverage, dan statement coverage. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anggraini. Saya akan melanjutkan pembahasan materinya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan white box. Untuk kelebihannya sendiri yaitu kualitas kode yang ditingkatkan, deteksi cacat yang lebih cepat, mengurangi biaya pengembangan, kinerja perangkat lunak yang lebih baik. Sedangkan untuk kekurangan dari white box-nya sendiri yaitu menyusahkan karena pengujian ini cukup kompleks, memakan sumber daya yang banyak karena pengujian ini terbilang cukup mahal. Dan ketiga itu memerlukan waktu ketika menambah atau mengganti kode karena perlu menguji keseluruhan kode kembali. Selanjutnya yaitu jenis pengujian perangkat lunak. Ada berbagai jenis pengujian perangkat lunak, masing-masing dengan tujuan dan strategi spesifik. Yang pertama yaitu acceptance testing, yaitu pengujian penerimaan, guna untuk memverifikasi apakah keseluruhan sistem berfungsi sebagai mestinya. Dan yang kedua yaitu integration testing,
pengujian integrasi guna untuk memastikan bahwa komponen atau fungsi perangkat lunak beroperasi bersamaan. Dan yang ketiga yaitu unit testing, pengujian unit guna untuk memvalidasi bahwa setiap unit perangkat lunak bekerja sesuai harapan. Unit adalah komponen aplikasi terkecil yang dapat diuji. Dan yang keempat yaitu fungsional testing, yaitu pengujian fungsional guna untuk memeriksa fungsi dengan meniru skenario bisnis berdasarkan persyaratan fungsional. Black box testing adalah cara umum untuk memverifikasi fungsi. Selanjutnya itu perbedaan antara black box testing dan white box testing. Yang pertama, black box sendiri pengujian dilakukan berdasarkan apa yang dilihat, fokus terhadap fungsionalitas dan output dari perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk menguji desain perangkat lunak, sedangkan white box pengujian yang dilakukan berkaitan dengan keamanan dan performa dari perangkat lunak, termasuk pengujian terhadap kode, implementasi, alur data, dan kemungkinan kegagalan dalam perangkat lunak. Perbedaan yang kedua yaitu black box dilakukan oleh penguji yang independen, tidak memerlukan penguji yang mengetahui dengan jelas programming atau penulisan kode program. Sedangkan white box dilakukan oleh penguji yang paham tentang quality assurance yaitu QA, struktur internal, dan kode dari perangkat lunak. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu dari black box test. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu black box dilakukan setelah white box testing selesai dilakukan, sedangkan white box dilakukan beriringan dengan tahap pengembangan perangkat lunak. Untuk kesimpulan dari materi ini, kami mengambil kesimpulan umum yang pertama yaitu black box testing lebih cocok untuk pengujian tingkat pengguna dan memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratan fungsional. Yang kedua, white box testing lebih efektif untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah internal, seperti bug logika atau kesalahan implementasi. Yang ketiga, kombinasi keduanya disebut sebagai gray box testing, dapat memberikan keuntungan gabungan dari perspektif pengguna dan pemahaman mendalam tentang internal.